Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Linlin Misliana, praktisi di bidang tata busana dan instruktur pelatihan menjahit di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Langkah kerja pembuatan seragam sekolah. Memotong atau cutting bahan yang akan dijahit akan memberi pengaruh yang besar pada pembuatan busana. Jika salah potong akan menimbulkan kerugian baik dari segi biaya maupun waktu. Untuk itu diperlukan persiapan yang matang. 1. Sarana. A. Ruangan yang memiliki penerangan yang baik. B. Sirkulasi udara yang cukup nyaman. C. Ukuran meja potong yang cukup standar. Permukaan meja rata dan datar. D. Ruangan dan meja dalam keadaan bersih menurut aturan kesehatan dan keselamatan kerja. E. Memakai pakaian praktek. Alat, pita ukur atau sentimeter digunakan dalam setiap langkah proses pembuatan pakaian, mulai dari mengambil ukuran hingga finishing. Pola itu sendiri. Jarum pentul digunakan untuk menyematkan pola di atas bahan. Jarum pentul yang baik ialah jarum pentul yang panjang, licin dan anti karat. Kepalanya dari logam atau plastik. Jarum pentul digunakan pada waktu menggunting, yakni menyematkan kain sebelum dijahit. Pemberat, untuk membantu kedudukan bahan pada waktu memotong agar tidak bergeser. Biasanya dipakai untuk bahan yang licin atau memotong bahan dalam bentuk banyak. Gunting digunakan untuk memotong bahan, menggunting benang pada waktu proses pembuatan pakaian. Macam-macam gunting antara lain: 1. Gunting kain. 2. Gunting rumah kancing. 3. Gunting bordir. 4. Gunting zigzag. 5. Alat pembuka jahitan. Bahan. Hal yang harus diperhatikan adalah: 1. Bahan dibentangkan di atas meja potong dalam keadaan lurus, datar dan licin atau tidak boleh kusut. Bahan diluruskan menurut arah benang bahan. Bahan ditarik ke 4 arah agar lurus. Cara menariknya menyerong. Tujuannya agar lurus arah benangnya. Bahan yang diperkirakan sudah dibentangkan di atas meja gunting dalam keadaan sudah dicuci atau direndam dan sudah disetrika. Layout pola seragam sekolah menggunting bahan dan memberi tanda kampuh. Sebelum meletakkan pola di atas bahan, perhatikan layout atau rencana penempatan pola pada bahan dan tanda-tanda pola. Adapun layout penempatan pola kemeja, celana, dan rok dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Menggunting bahan. Pola yang telah diletakkan di atas bahan sesuai dengan rancangan bahan dan telah diperiksa, selanjutnya digunting sesuai dengan batas-batas pola. Hasil guntingan yang rata dan halus digunakan gunting yang tajam.
Cara memotong bahan yang benar adalah: pertama, guntinglah dulu menurut panjang, baru menurut lebar. Selama menggunting, usahakan supaya panjang dan lebar kain tetap sejajar dengan tepi meja. Oleh karena itu, waktu menggunting kita berjalan mengelilingi meja. Yang kedua, tangan kiri diletakkan di atas bahan yang akan digunting, sedangkan tangan kanan memegang gunting. Dengan posisi gunting dengan lubang yang besar berada di bawah. Ketiga, menggunting mulai dari bagian tepi dan potonglah dari bagian pola yang besar, kemudian pola yang kecil. Memberi tanda kampuh pada kain atau bahan. Memindahkan tanda pada kain atau memberi tanda kampuh pada kain bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dalam menyatukan bagian-bagian pola yang akan dijahit agar tepat. Ada beberapa macam cara memberi tanda, yaitu dengan rader, dengan karbon jahit, kapur jahit, dan jelujur renggang. A. Dengan rader dan karbon jahit. B. Caranya yaitu: lepaskan jarum pentul dari pola sebagian demi sebagian dan letakkan karbon jahit yang telah dilipat di antara pola dan bahan. Kemudian, raderlah mengikuti pola. Untuk bagian-bagian lurus, dapat menggunakan bantuan penggaris. Memindahkan tanda pola dengan karbon jahit tidak boleh terlalu ditekan, karena akan membekas terlalu lama dan sukar untuk dihilangkan. C. Dengan kapur jahit. D. Digunakan untuk memberi tanda pada bahan yang halus, untuk memperbaiki garis-garis baru sesudah pakaian dipas. Tanda-tanda yang dipindahkan dengan kapur jahit lebih cepat hilang dibandingkan karbon jahit. E. Ditusuk jelujur renggang. F. Untuk bahan-bahan yang halus dan licin seperti satin, tafeta, sutra, dan untuk pakaian-pakaian yang bermutu tinggi. Pertama, seluruh lembaran pakaian yang sudah dipotong tepat pada garis-garis pola. Kedua, pada tengah muka dan tengah belakang, gunanya untuk memudahkan waktu memasang kerah, menentukan letak kancing dan lubang kancing, dan untuk memperbaiki kesalahan. Langkah kerja menjahit celana. Langkah-langkah menjahit celana sebagai berikut. 1. Meletakkan pola pada bahan utama celana, kemudian memberikan kampuh dan menggunting kain. Yang kedua, siapkan perlengkapan lapisan untuk saku celana seperti tampak pada gambar berikut. Yang ketiga, jahit bagian saku celana. Siapkan kain yang sudah dipotong berdasarkan pola dan bagian saku. Pertama, jahit terlebih dahulu pada bagian sisi celana yang miring, pada bagian saku sisi kanan dan kiri. Setelah dijahit, kemudian digunting sisa kain dan dibalik ke arah dalam. Selanjutnya, dijahit stik kecil sebagai jahitan penahan. Keempat, sematkan dengan jarum pentul dan jahit untuk kunci agar furing dan lapisan dalam saku tetap diam pada bagian atas dan sisi, kemudian dijahit bagian atas sisi lapisan seperti tampak gambar berikut. Yang kelima, sematkan dengan jarum pentul dan jahit untuk kunci agar furing tetap diam pada bagian atas dan sisi.
Yang keenam, jahit bagian bawah saku. Yang ketujuh, sambungkan selangkangan belakang celana. Satukan kedua bagian pola celana kiri dan kanan belakang. Untuk menyambung bagian selangkangan celana, Anda bisa menjahitnya dengan teknik kampuh buka. Cara menjahit kurang lebih seperti gambar berikut. Satu, jelujur pesak belakang sampai pesak bagian muka. 2. Stik mesin pas benang jelujur. 3. Setrika atau pres hasil jahitan dengan posisi kampuh terbuka. Yang ke-8, memasang resleting celana. Letakkan resleting pad pada bagian tengah muka depan celana. Sematkan jarum pentul antara resleting dan kain, kemudian jahit tindas di atas kain. Jahit tindas gulbi depan celana berdasarkan pola yang telah dibuat. Sembilan, jahit bagian sisi celana. Jahit sisi celana untuk menyambungkan bagian belakang dan bagian depan celana. Supaya lebih mudah, posisikan agar kedua bagian baik bahan celana saling berhadapan. Kemudian, jahit sesuai batas kampuh celana. Sepuluh, menyempurnakan bagian celana. Setelah Anda berhasil menyelesaikan langkah-langkah utama, selanjutnya Anda perlu menambahkan beberapa sentuhan akhir, seperti membuat tempat ikat pinggang, memasang ban pinggang, memasang kancing kait, serta penyelesaian lainnya. Sebelas, penyelesaian akhir. Penyelesaian akhir bagian celana bisa dilakukan dengan pengepresan. Cara mengerjakannya yaitu gunakan alat untuk mengepres bagian-bagian celana. Pres bagian saku-saku celana. Pres lipatan-lipatan celana. Pres kampuh-kampuh celana. Pres ban pinggang celana. Pres klim celana. Langkah kerja menjahit rok. 1. Siapkan komponen-komponen rok yaitu badan bagian depan, bagian belakang, bagian rok yang akan dilipit, dan ban pinggang. Kemudian obras pada bagian sisi rok supaya tidak bertiras. Jahit kupnat pada rok bagian depan dan belakang. Pasang resleting pada bagian rok belakang. Buatlah lipit searah pada bagian rok bawah. Kemudian dilipit dengan jarak 5 cm dan kedalaman 2,5 cm. Sebelum dilipit, bagian klim bawah rok diselesaikan dengan disom atau dijahit. Kemudian dipres dengan menggunakan setrika sampai terlihat rapi. Seperti tampak gambar berikut. 5. Gabungkan bagian rok yang sudah dilipit dengan bagian rok atas yang sudah dipasang resleting. Keenam, bagian rok bawah yang sudah dilipit digabungkan dengan bagian rok atas yang sudah terpasang resleting, kemudian dijahit pada batas kampuh. Yang ketujuh, pasang ban pinggang
yang sebelumnya sudah dilapisi dengan kain pengeras. 8. Kemudian dijahit sekeliling bagian pinggang rok. 9. Penyelesaian rok dengan kancing kait di bagian belakang. Langkah kerja menjahit kemeja. 1. Siapkan komponen kemeja yang perlu dilapis kain keras, yaitu potongan bagian depan kemeja, bagian kerah kemeja, beserta bagian manset. 2. Jiplak komponen kerah dan manset pada kain keras atau staplek tanpa penambahan kampu. Yang ketiga, lekatkan komponen tersebut dengan cara dipres atau disetrika. Perhatikan, jangan sampai terbalik, melekatkan kain keras. Bagian yang ada perekatnya yang harus menempel pada bagian kain. Yang keempat, 2 lapis kain keras dan kain keras di stik bersama tepat pada garis pola dari bagian buruk. Pada sudut kerah diselipkan benang sebagai penolong untuk membalikkan kerah supaya runcing. 5. Kerah yang sudah dijahit tadi dibalik ke arah baik kain kemudian disetrika. Selanjutnya tepi kerah di stik selebar sepatu mesin dari bagian baik kerah. Yang keenam, pasangkan kain keras pada board atau penegak dengan cara letakkan kain keras board yang tidak berkampu pada bagian board kemudian disetrika. Lipatlah kampu bagian bawah penegak ke bagian buruk tepat pada bagian pinggir kain keras lalu dijelujur. Yang ketujuh, pasang kerah pada penegak atau board dengan cara berilah tanda tengah pada kerah dan penegak atau board. Jepitlah ke arah di antara penegak yang sudah diberi pengeras dan yang tidak diberi pengeras. Perhatikan tanda tengah-tengah kerah dan penegak harus tepat. Yang kedelapan, stik atau jahit bagian kerah tadi mulai dari bagian tengah ke arah kiri, terus dari bagian tengah ke arah kanan sampai ke batas ujung penegak atau board. Pada ujung penegak setrika diulang supaya kuat. 9. Siapkan bagian saku kemeja. Kemudian tempel dan jahit pada bagian badan kemeja yang sudah diberi tanda untuk bagian saku. 10. Proses menjahit kemeja selanjutnya yaitu menghubungkan bahu muka dengan bahu belakang kemeja kemudian obras. Gabungkan komponen kerah pada leher kemeja. Beri tanda tengah pada bagian leher kemeja dan bagian tengah penegak kerah. Jahit mulai dari bagian tengah penegak ke arah kiri dan ke kanan. 12. Berikutnya, satukan komponen lengan pada bagian kerung lengan kemeja dan obras kampuhnya. 13. Jahit sisi kemeja dan sisi lengan dengan memperhatikan sambungan jahitan pada bagian ketiak harus berbentuk plus atau segaris pada bagian kerung lengan, kemudian kampuh diobras. 14.
14. Jahit komponen manset pada lengan kemeja. 15. Menjahit klim bawah. 16. Membuat lubang kancing sesuai tanda. 17. Memasang kancing. 18. Terakhir, bersihkan kemeja dari tiras atau benang sisa jahitan, kemudian disetrika. 19. Lipat dan kemas kemeja. 20. Pressing akhir. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata busana, yaitu pelatihan menjahit yang dilakukan melalui video tutorial ini, saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran berikutnya. Dadah!